Worldwide Production present. Nabi Ibrahim adalah seorang rasul Allah yang berasal dari kerajaan Babilonia. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Namrud. Pada masa itu, kerajaan Babilonia masih dalam tingkat jahiliyah, di mana mereka masih menyembah patung yang mereka buat sendiri. Nabi Ibrahim memiliki seorang ayah yang setiap hari bekerja memahat patung untuk disembah oleh para kaum Babilonia. Dan Nabi Ibrahim pun setiap hari juga membantu ayahnya menjual patung buatan ayahnya ke kota. Pada suatu hari dalam perjalanan pulang setelah menjual patung-patung milik ayahnya, beliau seperti mendapatkan ilham dari Allah yang ingin menyadarkan ayahnya bahwa yang dilakukan beserta kaum Babilonia itu adalah perbuatan yang mungkar. Akan tetapi masih ada sedikit keraguan di benaknya. Kemudian beliau berdoa memohon petunjuk kepada Allah, memohon agar ditunjukkan tentang mukjizat kebesaran Allah. Setelah itu seolah-olah diberi petunjuk oleh Allah. Beliau mengumpulkan burung-burung yang sudah mati untuk dijadikan bahan percobaan untuk membuktikan kuasa Allah. Dan atas izin Allah, tiba-tiba burung yang sudah terkoyak badannya berterbangan kembali seperti sedia kala. Melihat hal tersebut, Nabi Ibrahim mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh Engkau Maha Pencipta dan Maha Mengetahui ya Allah. Setelah kejadian tersebut, Nabi Ibrahim semakin yakin akan kekuasaan Allah. Dan keesokan harinya pada saat beliau di rumah, ia menemui ayahnya dan berbicara kepada ayahnya. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya menuju jalan kebenaran dan meninggalkan kebiasaan menyembah patung. Nabi Ibrahim terus mencoba menyadarkan ayahnya bahwa Allah adalah Maha segalanya, Maha Pencipta semua yang ada di muka bumi ini. Dan hanya Allah yang bisa membantu umat manusia menjalani kehidupan di dunia. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim, kemudian beliau diusir dari rumah oleh ayahnya karena dianggap menggurui ayahnya dan berpaling terhadap ajaran nenek moyang mereka. Lalu Nabi Ibrahim keluar dari rumah ayahnya dengan keadaan sedih dan prihatin karena dia tidak bisa menyadarkan ayahnya. Walaupun demikian, Nabi Ibrahim tetap mendoakan keselamatan ayahnya dan mohon ampun terhadap dosa maupun kesalahan yang telah dilakukan oleh ayahnya. Wah, Nabi Ibrahim sungguh merupakan anak yang berbakti kepada orang tua ya. Adik-adik juga harus begitu ya, selalu mendoakan kedua orang tua kita. Jangan lupa ya. Pada suatu hari, penduduk Babilonia mengadakan perayaan tahunan kerajaan dengan mengadakan kemah keluar kota. Pada saat itu, Nabi Ibrahim tidak ikut perayaan tersebut. Akan tetapi, beliau membuat satu rencana untuk membuktikan kepada seluruh penduduk kerajaan Babilonia bahwa patung yang mereka buat itu tidak berguna. Setelah desa kosong, kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan hampir seluruh patung berhala yang ada di tempat tinggalnya beserta makanan untuk persembahan dan hanya menyisakan satu patung yang paling besar dengan mengalungkan kapak yang ia gunakan untuk menghancurkan patung-patung itu. Sepulangnya penduduk Babilonia berkemah, Raja Namrud beserta para penduduknya terkejut melihat keadaan patung-patung yang mereka sembah hancur berantakan. Ada apa ini? Apa yang telah terjadi di sini? Siapa yang berani menghancurkan Tuhan dan persembahan kita? Ada penduduk yang mengatakan bahwa itu semua adalah perbuatan Nabi Ibrahim.
Kemudian Raja Namrud mengutus pengawalnya untuk mencari Nabi Ibrahim. Pengawal, cari Ibrahim padaku, bawa dia ke hadapanku, perlihatkan dia di hadapan orang banyak. Raja Namrud mengutus pasukannya untuk menyelidiki kebenaran yang disampaikan oleh penduduk. Setelah itu, Nabi Ibrahim dibawa ke istana dengan disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Amarah dan cacian penduduk pun diberikan kepada Nabi Ibrahim pada saat ia dibawa ke pengadilan terbuka. Setelah sampai di pengadilan terbuka, hakim bertanya kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pun menjawab bahwa yang melakukan itu semua adalah patung besar yang berkalung kapak. Mendengar hal tersebut, penduduk pun gusar. Dan hakim akhirnya memberikan keputusan untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Atas apa yang diucapkan oleh Ibrahim, dengan ini akan dijatuhi hukuman dibakar hidup-hidup di tengah lapangan, agar semua orang dapat menyaksikan langsung hukuman untuknya. Suara sorak gembira dari para penduduk terdengar setelah mendengar keputusan dari hakim. Dan tak lama dari keputusan itu, tumpukan kayu siap dibakar. Sementara itu, Nabi Ibrahim tetap tenang dan selalu berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Setelah api siap, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Di dalam gumpalan api, Nabi Ibrahim tidak merasakan panas sama sekali. Bahkan api menjadi dingin dan sejuk. Allahu Akbar. Melihat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, penduduk Babilonia merasa puas. Melihat Nabi Ibrahim diberi hukuman, dibakar hidup-hidup. Mereka pun menunggu hingga apinya padam. Dan alangkah terkejutnya melihat Nabi Ibrahim keluar dari api dengan selamat. Suara gemuruh keheranan dari penduduk terdengar. Setelah kejadian tersebut, sedikit demi sedikit penduduk Babylon mulai percaya akan ajaran Allah. Karena mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim merupakan bukti nyata kebenaran dakwahnya.